Mantan Presiden Joko Widodo, yang kita kenal sebagai Jokowi, kembali memicu perbincangan nasional tentang masa depan politik Indonesia. Kali ini, beliau mengajukan usulan yang berani, yaitu pembentukan Partai Super TBK. Konsep ini, yang penuh dengan intrik dan potensi perubahan, telah mengguncang dunia politik, memicu beragam reaksi dari rasa ingin tahu yang hati-hati hingga dukungan yang antusias. Visi Jokowi muncul di saat yang penting dalam politik Indonesia. Dengan pemilihan umum 2029 yang semakin dekat, lanskap politik sudah matang untuk transformasi. Struktur partai tradisional, yang sering dikritik karena kurang transparan dan eksklusif, menghadapi tekanan yang meningkat untuk beradaptasi dengan harapan pemilih yang terus berkembang, terutama generasi muda. Waktu pengajuan usulan Jokowi sangat penting mengingat pengalaman beliau baru-baru ini. Setelah menjadi tokoh penting di PDIP selama bertahun-tahun, dikeluarkannya beliau dari partai pada akhir tahun 2024, menandakan potensi pergeseran keseimbangan kekuasaan. Langkah ini, ditambah dengan tawaran dari partai-partai mapan seperti Golkar, PAN, dan Gerindra, telah menempatkan Jokowi pada posisi unik untuk memengaruhi arah politik Indonesia. Konsep Partai Super TBK, Jokowi bukan hanya ide abstrak. Ini merupakan jalan nyata menuju demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan partisipatif. Dengan menarik persamaan dengan model Partai Solidaritas Indonesia yang sudah ada, Jokowi mengadvokasi perubahan radikal dari status quo yang dapat mengubah hubungan antara partai politik dan rakyat yang mereka wakili. Partai Super TBK, seperti yang dibayangkan oleh Jokowi, bukan hanya slogan yang menarik. Ini mewakili perubahan paradigma dalam cara partai politik beroperasi, menempatkan kekuasaan sepenuhnya di tangan rakyat. Prinsip intinya sederhana namun mendalam. Partai yang dimiliki oleh semua anggotanya, dengan pemilihan terbuka untuk posisi kepemimpinan. Bayangkan sebuah partai politik di mana setiap anggota memiliki suara yang setara, di mana keputusan dibuat secara kolektif, dan di mana kepemimpinan bertanggung jawab langsung kepada konstituennya. Inilah inti dari Partai Super TBK Jokowi. Ini adalah partai yang menganut transparansi, di mana catatan keuangan terbuka untuk diperiksa, dan proses pengambilan keputusan jelas dan dapat diakses oleh semua. Konsep ini secara langsung menantang struktur hierarki partai politik tradisional Indonesia, yang sering dicirikan oleh kekuasaan terpusat dan partisipasi anggota yang terbatas. Di partai-partai tradisional ini, keputusan penting seringkali dibuat secara tertutup, dengan masukan yang terbatas dari basis keanggotaan yang lebih luas. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan apati di antara warga negara, yang merasa terputus dari proses politik yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka. Partai Super TBK bertujuan untuk meruntuhkan hambatan-hambatan ini, menumbuhkan rasa kepemilikan dan partisipasi aktif di antara para anggotanya. Dengan memanfaatkan teknologi dan platform seperti e-voting, partai politik jenis baru ini dapat memastikan bahwa setiap anggota, terlepas dari latar belakang atau lokasinya, memiliki kesempatan untuk membentuk arah partai. Pengungkapan konsep Partai Super TBK, Jokowi telah memicu gelombang reaksi dari partai-partai politik mapan di Indonesia. Golkar, pemain terkemuka dalam lanskap politik nasional, telah menanggapi dengan nada terukur, menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan hak individu. Adies Kadir, Wakil Ketua Umum Golkar, mengakui keabsahan ide Jokowi, menyatakan bahwa membentuk partai politik adalah hak yang dijamin dalam prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Namun, ia dengan hati-hati menggarisbawahi perlunya inisiatif semacam itu untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang ada yang mengatur partai politik. Tanggapan Golkar mencerminkan pendekatan pragmatis partai terhadap manuver politik. Sambil mengakui potensi daya tarik visi Jokowi, terutama di kalangan demografi muda yang menginginkan transparansi dan partisipasi yang lebih besar, Golkar tetap berhati-hati dalam mendukung konsep yang berpotensi mengganggu tatanan politik yang ada. Penekanan pada kepatuhan hukum berfungsi sebagai pengingat bahwa setiap upaya untuk membentuk kembali lanskap politik harus menavigasi kompleksitas hukum dan peraturan Indonesia yang ada. Sikap Golkar menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang seimbang, yang menghormati semangat inovasi dan kebutuhan akan stabilitas dalam sistem politik. Bagian 4. Penekanan PKB pada norma yang mapan.
Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, kekuatan penting lainnya dalam politik Indonesia, telah mengambil sikap yang lebih konservatif dalam menanggapi usulan Partai Super TBK Jokowi. Cucun Ahmad Syamsurijal, Wakil Ketua Umum PKB, menekankan pentingnya mematuhi norma dan peraturan yang telah mapan, yang mengatur pembentukan dan operasi partai politik. Syamsurijal membuat perbedaan yang jelas antara partai politik dan korporasi. Secara implisit menolak aspek TBK, perusahaan publik, dari konsep Jokowi. Dia menekankan bahwa partai politik tidak didorong oleh motif keuntungan, tetapi oleh prinsip-prinsip ideologis dan komitmen untuk pelayanan publik. Tanggapan PKB kemungkinan berasal dari keinginan untuk mempertahankan tatanan politik yang ada, di mana partai-partai mapan seperti mereka memiliki pengaruh yang signifikan. Penekanan partai pada norma-norma tradisional dan pemisahan politik dari kepentingan bisnis menunjukkan pendekatan yang hati-hati terhadap perubahan radikal dalam struktur partai. Reaksi terukur ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi visi Jokowi dalam mendapatkan penerimaan luas di kalangan politik. Sementara konsep struktur partai yang lebih terbuka dan partisipatif mungkin beresonansi dengan beberapa orang, itu juga mengancam untuk mengganggu status quo dan berpotensi mengurangi kekuatan pemain mapan seperti PKB. Bagian 5. Dukungan antusias dari Bara JP, sebuah gerakan yang selaras. Sementara beberapa partai politik menyambut konsep Partai Super TBK Jokowi dengan rasa ingin tahu yang hati-hati, tanggapan dari kelompok relawan sangat berbeda. Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP, kelompok terkemuka yang memainkan peran kunci dalam kampanye Presiden Jokowi sebelumnya, telah menyatakan dukungan antusias untuk inisiatif tersebut. Uce Gustaf Pati, Ketua Bara JP, secara terbuka menyatakan kesediaan kelompok tersebut untuk bergabung dengan Partai Super TBK jika terwujud. Dukungan antusias ini tidaklah mengherankan, mengingat keselarasan Bara JP yang telah lama ada dengan visi Jokowi dan keyakinan bersama mereka pada demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif. Dukungan kuat Bara JP untuk Partai Super TBK menyoroti potensi daya tarik konsep ini di kalangan gerakan akar rumput dan organisasi masyarakat sipil. Kelompok-kelompok ini, yang sering berada di garis depan dalam mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam tata kelola, melihat visi Jokowi sebagai jalan menuju sistem politik yang lebih responsif dan representatif. Keselarasan antara visi Jokowi dan aspirasi kelompok-kelompok seperti Bara JP menunjukkan bahwa Partai Super TBK dapat menjadi titik temu bagi mereka yang ingin membentuk kembali politik Indonesia dari bawah ke atas. Antusiasme kelompok relawan ini dapat memberikan momentum yang dibutuhkan untuk mengatasi perlawanan dari aktor politik mapan dan menerjemahkan ide berani ini menjadi kenyataan yang nyata. Bagian 6. Langkah berani PSI, merangkul model super terbuka. Dalam sebuah langkah yang telah mengguncang lanskap politik Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI telah mengumumkan niatnya untuk sepenuhnya merangkul model partai super terbuka yang diperjuangkan oleh Jokowi. Keputusan berani ini memposisikan PSI sebagai calon terdepan dalam persaingan untuk mendefinisikan kembali masa depan keterlibatan politik di Indonesia. Andi Budiman, Wakil Ketua Umum PSI, menegaskan bahwa partai akan mengalami transformasi yang signifikan pada Kongres Mei mendatang, mengadopsi struktur yang selaras sempurna dengan prinsip-prinsip Partai Super TBK. Transformasi ini akan mencakup pemilihan langsung ketua umum partai oleh semua anggota, mengikuti prinsip satu anggota, satu suara. Untuk memastikan inklusivitas dan transparansi, PSI berencana untuk menerapkan e-voting untuk pemilihan kepemimpinannya, yang memungkinkan anggota di seluruh Nusantara untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Langkah ini tidak hanya memberdayakan akar rumput partai, tapi juga menjadi preseden bagi aktor politik lain untuk diikuti. Penerimaan PSI terhadap model partai super terbuka adalah bukti komitmen partai terhadap inovasi dan kesediaannya untuk menantang status quo. Dengan menjadi partai politik besar Indonesia pertama yang sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip ini, PSI memposisikan dirinya sebagai mercusuar perubahan dan model potensial untuk masa depan yang lebih demokratis dan partisipatif.